Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal aplikasi kewirausahaan kelompok 3 dengan anggota Elga Yunan, Prebriko Wahyu, Nurulita Anggraini, Muhammad Ali Akbar Supriyadi, dan Imiltris Padilla. Pertama, bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang. Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis makanan, termasuk kue. Perkembangan industri dalam bidang makanan di Indonesia sangat pesat di setiap daerahnya. Peluang untuk mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang menarik dan lezat adalah sangat baik karena Indonesia memiliki berbagai macam kue dengan cita rasa yang berbeda dan menarik. Nah, berwirausaha merupakan salah satu cara orang untuk berjuang, bekerja keras, dan meniti karir dalam kehidupan yang akan mendatang. Nah, menurut Rusdiana mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses berhasil menjadi wirausahawan adalah motivasi yang kuat untuk berwirausaha. Motivasi menjadi seseorang yang berguna bagi dirinya sendiri. Nah, martabak adalah salah satu makanan yang disukai masyarakat. Dari beraneka ragam makanan yang ada di Indonesia, martabak terdiri dari 2 jenis, ada martabak manis dan martabak asin. Nah, martabak adalah salah satu makanan yang disukai masyarakat. Dari beraneka ragam makanan yang ada di Indonesia, martabak terdiri dari 2 jenis, ada martabak manis dan martabak asin atau martabak telur. Nah, martabak manis ini merupakan suatu jenis kue dadar berupa adonan tepung terigu berasa manis yang dipanggang, diberi topping dan dilipat. Nah, untuk nama dan alamat perusahaan, nama perusahaan ini adalah Martabak Manis Wena. Alamat perusahaannya Kampung Bantar Kopo, Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal. Nama dan pemilik perusahaan ini, nama pemiliknya adalah Muhammad Ali Akbar Supriyadi. Alamat pemilik usahanya Perumahan Duta Mekar Asih Blok P2 nomor 7. Nama dan alamat penanggung jawab. Nama penanggung jawab yang pertama ada Imiltris Padilla, dan penanggung jawab kedua itu Nurulita Anggraini. Alamat penanggung jawab yang pertama Kampung Pedurenan RT 0606 Cibinong Bogor 16916. Keduanya sama. Selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan visi, misi, keunikan, dan keunggulan produk. A. Visi dan misi perusahaan. Misi 1. Menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai dan menembus hingga ke pasaran secara global. Yang kedua, menjadi cemilan sehat dan murah. Visi yang pertama, mengutamakan kualitas dalam hal rasa, penyajian makanan, dan pelayanan. Yang kedua, mengembangkan usaha di berbagai empat strategis. Kemudian yang B, bergerak di bidang apa perusahaan ini? Martabak Wenak ini menggeluti bisnis di bidang pengolahan makanan atau kuliner. Kuliner yang diperkenalkan oleh Martabak Wenak adalah sebuah kreativitas dari makanan atau jajanan yang biasa disebut terang bulan yang pada umumnya ditawarkan pada ukuran besar dengan harga yang cukup mahal. Pemilihan bidang pengolahan makanan sudah ditetapkan oleh perusahaan Martabak Wenak berdasarkan kebutuhan makanan yang tidak pernah habis dalam pola pengonsumsiannya oleh konsumen. Keunikan produk ini, ada beberapa keunikan dari martabak ini. Yang pertama, 1. Tampilan sisi yang crispy. Yang kedua, martabak tidak dilipat seperti lazimnya martabak lain. Yang ketiga, memiliki 6 varian topping. Berikutnya, sumber keunggulan produk. Keunggulan dari martabak ini dapat dipandang dari pelanggan dari keunikan produk. Penilaian pelanggan adalah produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan usia dengan tekstur olahan yang lembut dan harga yang dapat diterima oleh semua kalangan kelas. Ekonomi, penilaian dari segi produk adalah bentuknya mungil dan lucu serta banyaknya varian topping. Bab 3,
menganalisis eksternal dan pemasaran. Proses produksi martabak manis Wenak ini terhitung pada tanggal 31 April 2021. Kelompok kami memiliki modal awal sebesar Rp150.000 dan per orang mengeluarkan Rp30.000. Berikut rincian produksi martabak manis Wenak. Yang pertama, tepung terigu sekilo 10.000. Yang kedua, gula pasir 12.000. Yang ketiga, baking soda 7.000. Yang keempat, soda kue 7.000. Yang kelima, garam 2.000. Yang keenam, vanili 5.000. Yang ketujuh, telur sekilo 24.000. 8, mentega 8.000. 9, susu 8.000. 10, gas 25.000. Dan yang terakhir, harga topping 42.000, semuanya Rp150.000. Proses produksi martabak manis Wenak yang pertama, kita campurkan tepung terigu, gula, susu, dan baking powder, lalu kita aduk secara merata. Yang kedua, kita tutup baskom adonan menggunakan kain selama 1 jam hingga mengembang. Setelah 1 jam, masukkan mentega cair dan telur yang sudah dikocok lepas. Selanjutnya, panaskan teflon dengan api yang sangat kecil sampai benar-benar panas. Selanjutnya, kita masukkan baking soda pada adonan, lalu kita aduk rata. Selanjutnya, tuangkan setengah adonan pada teflon panas, goyang-goyang agar membentuk kulit tunggu sampai meletup-letup. Lalu kita taburkan gula pasir di atas adonan yang sudah meletup-letup, lalu kita tutup sehingga bagian atasnya kering. Jika bagian atasnya sudah kering, lalu kita angkat dan oleskan mentega, beri topping sesuai selera, potong dan santap. C. Proses penjualan. Pertama, kami mencoba berjualan martabak dengan cara berkeliling untuk menarik perhatian konsumen. Kedua, kami menyiapkan semua bahan dan alat yang lainnya. Ketiga, setelah siap, kami membuat martabak sebanyak 20 loyang. Setelah produk jadi, kami mencoba berjualan keliling untuk langkah awal. Kelima, setelah kami berjualan keliling, produk martabak kami terjual sebanyak 17 loyang. Rincian biaya penjualan martabak. Martabak kami laku sebanyak 17 loyang. Satu loyangnya seharga 20.000. Jadi 20 dikali 17 sama dengan 340.000. Nah, kerugian dari produk kami yang tidak terjual itu ada 3. Jadi 3 dikali 20.000 sama dengan 60.000. Terus, keuntungan yang kami dapatkan yaitu jumlah produk yang terjual dikurang modal. Jumlah produk yang terjual itu ada 340.000 dikurang modal kami 150.000 sama dengan 190.000 keuntungan yang kami dapatkan. Kendala yang dihadapi. Tentunya dalam berbisnis, apalagi dalam berbisnis perdagangan, pasti atau tentunya akan ada kendala yang kami hadapi. Yang pertama, produk tidak bisa bertahan lama, sekitar 1-2 di dalam kulkas. Kedua, banyaknya pesaing produk martabak lainnya yang bermacam produk dan dengan keunikannya masing-masing. 3. Packaging yang belum memadai. Keempat, keterbatasan waktu karena adanya jadwal kuliah dan jarak rumah antara kelompok kami dengan yang lainnya itu jauh. Selanjutnya, kesimpulan proposal kelompok 3 kami yaitu motivasi wirausaha sangat berpengaruh positif terhadap jiwa wirausahawan. Semakin tinggi motivasi seseorang, itu semakin kuat jiwa wirausahanya. Hal ini terjadi yang ada kita menawarkan produk kepada konsumen atau pembeli, kita melayani konsumen dengan ramah dan mempersiapkan
produk-produk yang akan dijual. Pengalaman ini dapat dijadikan untuk kami suatu saat dapat membuka usaha mandiri. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.